warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Kompleks Gresik yang soleh dan soleha, khususnya anak-anak kelas 6. Kali ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Al-Islam. Kali ini kita akan belajar tentang akidah. Minggu yang lalu kalian sudah diajarkan tentang syirik dan cara menghindarinya. Kali ini kita akan belajar tentang munafik. Apa itu munafik dan bagaimana cara kita menghindari munafik? Silakan simak baik-baik slide berikut ini. Oke anak-anak, mari kita melihat slide berikut ini ya. Kita mempelajari tentang munafik. Munafik berasal dari kata nafaqo yang artinya berpura-pura. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Apabila banyak orang atau suatu kaum berbuat nifak semua, disebut munafikin. Munafik itu adalah salah satu sebab lemahnya keimanan seseorang. Ada kisah anak-anak sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay yang ketika ikut berperang dalam perang Uhud telah menghasut 300 orang pasukan untuk membelot atau tidak melanjutkan peperangan. Dia asalnya mau ikut berperang. Ternyata di tengah jalan Abdullah bin Ubay ini mundur dan mengajak orang-orang Muslim sebanyak 300 sehingga 1000 pasukan kaum Muslim tinggal 700 orang. Padahal pasukan orang kafir waktu itu berjumlah 3000 orang. Dan ketika terjadi perang anak-anak, ada lagi kejadian bahwa sebagian kaum muslimin tertarik untuk mengambil harta kaum kafir sehingga mereka meninggalkan pos penjagaan. Dan akhirnya mereka banyak yang terbunuh. Maka anak-anak, perang Uhud inilah Rasulullah dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Padahal perang-perang yang lain meskipun jumlah kaum muslimin sedikit, kaum kafir banyak pasukannya, tetapi selalu menang dan dilindungi oleh Allah. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ayatul munafiqi salasah. Idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu jika berbicara berbohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya khianat. Perbuatan dusta, ingkar, dan khianat itu termasuk akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Islam mengajarkan tentang kesempurnaan akhlak melalui perilaku yang positif yang nantinya mengantarkan manusia menjadi insan yang bermartabat.
lanjutkan. Cara menghindari sifat munafik dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya supaya kita terhindar dari sifat munafik. Ada beberapa sifat yang harus kita jauhi. Apa saja di antaranya? Mari kita lanjutkan. Ya. Pertama adalah sombong. Apa sombong? Sombong itu sama dengan takabur, sama dengan congkak, sama dengan angkuh, sama dengan tinggi hati. Orang yang sombong cenderung meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih baik, lebih pintar, lebih cantik, atau tampan. Jadi orang lain itu tidak ada apa-apanya dibanding dirinya. Itulah sombong. Sombong adalah sifat syaitan. Ingat kisah Nabi Adam ketika diciptakan. Allah memerintahkan semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi ada yang tidak mau bersujud, yaitu syaitan atau iblis. Karena apa, Nana? Karena merasa dirinya diciptakan dari api yang lebih suci dari Nabi Adam karena diciptakan dari tanah. Maka Allah melaknat syaitan atau iblis untuk dimasukkan neraka. Yang kedua adalah dengki. Dengki itu sama dengan hasad. Dengki adalah sikap yang selalu mengharapkan agar kesenangan orang lain lenyap. Dengki itu berasal dari rasa iri. Tetapi iri yang berlebihan sehingga menimbulkan perasaan ingin bahwa orang lain itu tidak mendapatkan kesenangan dari Allah, tidak dapat mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dengki atau hasad adalah sifat tercela yang dapat membakar amal kebaikan dalam diri seseorang. Maksudnya, jika orang itu memiliki amalan kebaikan yang banyak, tetapi dalam hatinya ada rasa dengki atau hasad, maka amalannya itu akan terbakar atau terhapus. Sabda Rasulullah, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah." Artinya, hati-hatilah kamu dengan hasad, sebab ia sanggup melenyapkan amal kebaikan, seperti halnya api membakar kayu bakar atau rumput. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, kita lanjutkan. Yang C, bohong. Bohong ini sama dengan dusta. Bohong dalam bahasa Arabnya disebut juga al-kadzib. Bohong adalah berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bohong merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Berbohong membuat hidup kita tidak tenang dan berdosa. Sabda Rasulullah, "Wa iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar." Artinya, jauhkan dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan membawa ke neraka.
hadis riwayat muttafaqun alaih. Anak-anak, mari kita latihan soal. Lihat kitabnya Al-Islam halaman 37 dan 38. Sudah siap? Dibuka kitabnya halaman 37 dan 38. Kita jawab bersama-sama. Siapkan alat tulisnya juga, ya. A. Berilah tanda silang pada jawaban yang benar. 1. Arti munafik menurut bahasa adalah A. Mengejek, B. Berpura-pura, C. Menyalahkan, D. Mengimani. Jawabannya B. Berpura-pura. Nomor 2. Arti munafik menurut istilah adalah menyembunyikan titik-titik dan menampakkan kejelekan. Jawabannya ya, A. Kebaikan, menyembunyikan yang baik, menampakkan kejelekan. Nomor 3. Disebutkan dalam hadis bahwa ciri-ciri orang munafik ada titik-titik. A1, B2, C3, D4. Apa jawabannya, Nana? Ya, C3. Nomor 4, memalingkan mukanya dari orang lain adalah arti dari ya, A. Dengki. Nomor 5, hati-hatilah kamu dengan titik-titik, sebab ia sanggup melenyapkan amal kebaikan, seperti halnya api membakar kayu bakar. Apa jawabannya? Ya, B. Hasad. Halaman 38. Isilah yang B ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. 1. Jika berbicara berdusta adalah ciri-ciri orang ya, munafik. Nomor 2. Perbuatan orang munafik sangatlah dibenci Allah. Nomor 3. Perbuatan orang munafik sangat merugikan diri sendiri dan orang titik-titik orang lain. 4. Berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan disebut bohong. Nomor 5. Berbohong adalah contoh dari akhlak yang tercelah atau madmumah. Yang C, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akhlak yang tercela. Apa, Nana? Ya. Perilaku yang tidak baik atau perilaku yang dilarang di dalam agama, terutama agama Islam. 2. Sebutkan 3 ciri orang munafik. Jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat. Nomor 3. Mengapa kita diperintahkan untuk berbuat jujur? Supaya kita dipercaya orang lain, supaya hidup kita menjadi tenang. Nomor 4. Sebutkan 3 akibat dari sikap berbohong. Tidak akan dipercaya orang lain. Batinnya menderita, selalu curiga kepada orang lain. Itu akibatnya kalau kita berbohong. Nomor 5, sebutkan 3 perbuatan yang dapat merusak keimanan. Ya, syirik, munafik, sombong, dan lainnya. Oke? Nah, anak-anak, tugas kalian adalah menghafal 3 hadis dan artinya. Lalu video baru dikirimkan ke guru yang mengajar. Kenapa anak-anak 3 hadis ini Bu Mimin menugaskan untuk dihafalkan? Karena biasanya hadis-hadis ini sering keluar pada saat ujian. Oke. 3 hadis ini supaya dihafalkan dengan baik, lalu disetor kepada guru yang mengajar.
Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga menjadikan manfaat. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.